Bu Dekan Profesor Dr. Hajah Munifah MPD, selaku juga sebagai Ketua LPTK UIN Syekh Wasil ya. Saya itu masih kaku ya. Biasa nyebut YIN Kediri, sekarang sudah UIN Syekh Wasil Kediri. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Wakil Dekan 1 Dr. Hajah Muawanah MPD. Kemudian Desti saya Prodi PPG Ibu Dr. Hajah Yuyun Zunairah. Siap. Ya. Dan UIN Syekh Wasil ini seperti kampus sendiri. Serata kampus sendiri. Yang saya hormati juga, terima kasih Mbak Tuti, moderator selaku moderator, dan Mas Eko selaku pembawa acara, dan Bapak Ibu beserta, bukan beserta ini ya, alumni ya, sudah alumni, guru profesional ya, disebut guru profesional LPTK UIN Syekh Wasil yang berada di seluruh penjuru Indonesia ya, ini dari ujung barat mungkin Aceh ada, paling barat Aceh ada, dari wilayah Sumatera sampai wilayah paling timur. 32 provinsi Pak. 32 provinsi lengkap, alhamdulillah. Ya, dengan berbagai macam latar belakang, karakter, kondisi yang beragam, itu juga mempengaruhi proses PPG selama ini. Tapi alhamdulillah saya dapat kabar 100% lulus ya. Perlu bersyukur Bapak Ibu. Jika dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu itu termasuk yang paling beruntung ya. Prosesnya gampang ya, tidak seperti sebelumnya 4 bulan ya, tiap hari tugas terus. Oke, alhamdulillah sekarang kita akan sharing terkait dengan publikasi ilmiah, yaitu PTK dan artikel ilmiah, artikel jurnal. Saya izin share screen ya, biar lebih jelas. Sorry. Sudah bisa terlihat? Bisa nggih? Bisa. Mbak Tuti? Sudah. Siap. Oke. Materi kita yang akan kita diskusikan, yang pertama adalah tentang garis besar PTK itu seperti apa. Karena ini sudah melalui ya, minimal lebih mendalami terkait dengan PTK itu seperti apa. Kemudian nanti hasil dari PTK itu kita praktekkan, kita tutorialkan menjadi artikel jurnal. Langsung kita praktek saja nanti. Lalu setelah menjadi artikel jurnal, kita submit, kita publish pada jurnal yang kita tuju. Nanti saya kasih contoh jurnal PPG milik UIN Syekh Wasil, yaitu jurnal Alimna. Nanti bisa diterapkan juga di jurnal-jurnal yang lain. Sekarang yang pertama terkait dengan PTK secara umum ya. Ini tadi perkenalan dari saya sudah disampaikan. Ya, ini identitas, kalau butuh nomor HP boleh dicatat ya Bapak Ibu. Kemudian kalau ingin belajar mandiri, saya juga punya channel ya, YouTube channel, namanya Dr. Fauzi Channel. Di dalamnya juga banyak sekali terkait dengan karya tulis ilmiah, bisa dipelajari secara mandiri ya. Itu kemudian kebetulan ini juga saya menulis buku yang terkait dengan ini, yaitu tips dan trik menulis penelitian tindakan kelas. Yang saya rekan saya ini penulis PTK ini adalah penilai PAK Kemenag Pusat ya. Jadi tahu dulu kan guru kalau mau naik pangkat itu kan mengajukan PTK ini. PTK yang diterima oleh penilai itu seperti apa? Itu saya paparkan di sini. Karena keluhan guru dulu kan ajukan PTK tapi ditolak, direvisi dan lain-lain. Nah, ini tak bagikan tipsnya supaya tidak direvisi atau ditolak untuk pengajuan pengangkatan ya. Jadi seperti itu. Ini bisa diakses semua Bapak Ibu ya. Buku-buku ini bisa diakses semua di Google. Free semua, tinggal di-download saja. Kalau karya-karya jurnal bisa dicek di Google Scholar saya, diketik di Google Imron Fauzi, Google Scholar itu sudah muncul di atas. Ini terkait dengan
karya-karya sebagai acuan atau rujukan. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan, awalnya judul dulu. Nah, kadang kita dalam membuat PTK itu kan tiba-tiba nyari judul. Keliru kalau nyari judul. Nah, ya, ini judul, saya dapat judul di Google dari teman lah, tapi bingung, ini nggak cocok dengan kondisi nyata di kelas. Nah, itu malah keliru. Yang benar adalah sebelum membuat judul harus menganalisis atau mengidentifikasi masalah dulu. Jadi gini logikanya, analogi PTK itu sama dengan dokter. Coba, ada pasien datang ke dokter, dokter mesti tanya sakit apa, habis itu habis makan apa dan seterusnya kan dia dokter harusnya kan lebih paham daripada pasiennya kan begitu, tapi masih tanya terus kenapa dan seterusnya. Itu namanya identifikasi masalah. Bapak Ibu sebagai guru juga ibaratkan dokter tadi, mencari penyebab terjadinya masalah. Nah, ketemu misalnya, oh anak-anak di kelas saya itu nilainya rendah. Misalnya nih rendahnya hasil belajar. Ini namanya penyakitnya. Kemudian dicari alasan atau penyebabnya mengapa hasil belajar anak-anak itu rendah. Itu namanya diagnosa masalah, mencari penyebab masalah. Oke. Nah, kemudian setelah tahu penyebabnya, maka mencari solusinya, mencari obatnya, ya. Dokter memberi resep itu kan sesuai dengan penyebabnya. Jadi gitu. Misalnya sakit tipes itu ya, sakit tipes penyebabnya makan pedas misalnya ya. Kemudian dikasih obat, asal obat pusing atau apa ya. Enggak nyambung, tidak bisa mengatasi masalah. Meskipun obatnya nyambung ya, tapi penyebabnya terus dilakukan ya nggak sembuh-sembuh, sama kayak itu. Jadi di kelas penyebabnya misalnya medianya kurang ya,